Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Brinapta Widyadana, NIM 2020 51156. Di sini saya akan menjelaskan tentang jurnal saya, yaitu yang berjudul aplikasi Android pengendali lampu rumah berbasis microcontroller Atmega 328 dibuat oleh Andi Giartono dan Priyadana Edi Kresna. Abstrak, persediaan listrik yang terbatas untuk berhemat dalam penggunaannya. Salah satu hal yang bisa dilakukan untuk menghemat listrik yaitu dengan penggunaan lampu rumah seperlunya saja. Sistem operasi open source pada ponsel Android dapat dimanfaatkan untuk membuat aplikasi mengendali lampu rumah dengan menggunakan Arduino Uno atau microcontroller Atmega 328 dengan relay sebagai pengganti saklar. Aplikasi Android digunakan sebagai input perintah kepada rangkaian Arduino Uno atau microcontroller Atmega 328 melalui media penghubung modul Bluetooth. Arduino Uno akan merespon input dengan output berupa logika low 0 volt dan logika high 5 volt melalui pin-pin yang telah ditentukan. Pin-pin ini dihubungkan ke relay modul. Relay modul digunakan sebagai pengganti saklar yang dihubungkan ke lampu rumah. Ketika mendapat input logika low 0 volt, relay akan aktif dan akan mengalirkan listrik ke lampu sehingga lampu menyala. Dan ketika mendapat input logika high 5 volt, relay akan tidak aktif sehingga aliran listrik ke lampu terputus dan lampu akan mati. Kata kunci aplikasi Android Arduino Uno atau microcontroller Atmega 328 relay lampu rumah. Pendahuluan, sebagian besar peralatan yang tercipta baik untuk keperluan rumah tangga dan perkantoran pemakaiannya menggunakan tenaga listrik. Kebutuhan akan tenaga listrik semakin meningkat sementara persediaan pasokan listrik sangat terbatas. Hal itu menurut kita untuk menghemat penggunaan listrik. Hemat penggunaan listrik berarti juga hemat biaya pembayaran listrik, apalagi semakin hari tarif dasar listrik atau DTL semakin meningkat. Mulai 1 Januari berlaku tarif adjustment sesuai Peraturan Menteri ESDM Nomor 31 Tahun 2014. Tarif adjustment berlaku setiap bulan, menyesuaikan perubahan nilai tukar rupiah, harga bahan bakar, dan inflasi bulanan. Lampu rumah merupakan salah satu penyumbang terbesar dalam pemakaian listrik. Penggunaan lampu yang kurang efisien menimbulkan pemborosan listrik yang mengakibatkan tagihan listrik membengkak. Kendali lampu rumah kebanyakan masih menggunakan saklar manual yang terpasang permanen pada masing-masing panel. Pemborosan listrik seringkali disebabkan karena lupa mematikan lampu. Di sisi lain, perkembangan ponsel pintar dengan sistem operasi Android yang mendominasi pasar ponsel dunia semakin banyak tersedia di pasaran dengan harga yang semakin terjangkau. Sistem operasi Android sendiri bersifat sistem operasi open source yang dapat dimodifikasi sesuai kebutuhan. Sistem operasi open source yang ada pada ponsel pintar Android memungkinkan untuk membuat aplikasi yang dihubungkan dengan rangkaian microcontroller dan relay untuk mengendalikan lampu rumah. Landasan teori Arduino adalah kit elektronik atau papan rangkaian elektronik open source yang di dalamnya terdapat komponen utama, yaitu sebuah chip dengan jenis AVR dari perusahaan Atmel. Arduino dikatakan sebagai sebuah platform dari physical computing yang bersifat open source. Pertama-tama perlu dipahami bahwa kata platform di sini adalah sebuah pilihan kata yang tepat. Arduino tidak hanya sekedar sebuah alat perkembangan, tetapi kombinasi dari hardware, bahasa pemrograman, dan Integrated Development Environment atau IDE yang canggih. IDE adalah sebuah software yang sangat berperan untuk menulis program, mengcompile menjadi kode binary, dan mengupload ke dalam memori microcontroller. Android adalah operating system atau
OS berbasis Linux yang diperuntukkan khusus untuk mobile device seperti smartphone atau PC tablet, persis seperti Symbian yang digunakan oleh Nokia dan BlackBerry OS. Jelasnya seperti Microsoft Windows yang sangat dikenal baik oleh para pengguna komputer dan laptop. Jika kita analogikan, Android adalah Windows-nya, sedangkan smartphone atau handphone atau tablet adalah unit komputernya. Dengan sistem distribusi open source yang digunakan memungkinkan para pengembang untuk menciptakan beragam aplikasi menarik yang dapat dinikmati oleh para penggunanya, seperti game, chatting, dan lain-lain. Hal ini pula lah yang membuat smartphone berbasis Android ini lebih murah dibanding gadget sejenis. Menurut Nasruddin Safaat H. 2012-1, Android adalah sebuah sistem operasi untuk perangkat mobil berbasis Linux yang mencakup sistem operasi, middleware, dan aplikasi. Android menyediakan platform terbuka bagi para pengembang untuk menciptakan aplikasi mereka. Metode penelitian: analisa kebutuhan hardware dan software, bahan dan peralatan yang dibutuhkan dalam pembuatan aplikasi Android pengendali lampu rumah berbasis microcontroller Atmega 328. Ini meliputi perangkat keras atau hardware berupa ponsel Android, modul Bluetooth, Arduino Uno atau microcontroller Atmega 328, adaptor 5V, relay modul 4 channel, terminal kabel, lampu, fitting lampu, dan steker, serta perangkat lunak atau software berupa Arduino IDE Integrated Development Environment dan Android Studio. Prosedur penelitian yang dilakukan dalam membuat aplikasi Android pengendali lampu rumah berbasis microcontroller Atmega 328 adalah melakukan studi pustaka dengan cara mencari dan mengumpulkan data-data objek yang akan dibuat melalui buku-buku, laporan-laporan, dan jurnal-jurnal ilmiah maupun dari internet. Langkah selanjutnya merancang sistem pengendali lampu rumah secara umum, merancang konfigurasi antar hardware, merancang miniatur rumah, merancang interface aplikasi pada ponsel. Selanjutnya adalah integrasi antara hardware dan software. Prosedur terakhir adalah pengujian sistem dan analisa hasil. Perancangan sistem: secara umum, sistem yang akan dibuat dapat digambarkan dengan diagram blok pada gambar 2. Alur kerja yang digambarkan dalam blok diagram sistem adalah user melakukan komunikasi dengan sistem dengan menggunakan ponsel Android yang sudah terinstall aplikasi pengendali rumah melalui media Bluetooth. Ponsel Android memberikan input ke Arduino Uno yang bekerja dengan mendapatkan daya dari adaptor 5V. Arduino memproses inputan dan memberikan output berupa logika high atau tegangan 5V dan logika low atau tegangan 0V melalui pin yang sudah ditentukan. Pin Arduino dihubungkan ke modul relay sehingga ketika pin bertegangan 0V relay akan aktif dan sebaliknya ketika bertegangan 5V relay akan tidak aktif. Relay aktif akan menyambungkan aliran listrik utama ke lampu sehingga lampu menyala. Berikut adalah gambar diagram blok sistem. Konfigurasi hardware secara keseluruhan dapat digambarkan seperti gambar berikut. Seperti ini gambarnya. Gambar ketiga yaitu konfigurasi hardware keseluruhan. Arduino Uno mendapat sumber tegangan dari adaptor 5V yang langsung dihubungkan ke listrik utama RX dan TX. Modul Bluetooth dihubungkan ke TX dan RX Arduino Uno dan mengambil sumber tegangan 3,3V dari Arduino Uno pin in 1
into dan in3 dan info relay modul dihubungkan ke pin 2, 3, 4, dan 5 Arduino Uno serta sumber tegangan 5 volt mengambil dari Arduino Uno juga. Output relay modul dihubungkan ke listrik utama dan lampu C1, C2, C3, dan C4 ke listrik utama dan nomor 01, 02, dan 03, 04 ke lampu rumah. Perancangan miniatur rumah. Miniatur rumah dibuat menggunakan bahan triplek dengan ketebalan 2 mm. Ruangan miniatur rumah dibagi menjadi 4 ruangan, yaitu teras, ruang tengah, kamar 1, dan kamar 2 dengan ukuran teras 15 x 15 cm, ruang tengah 15 cm x 45 cm, kamar 1 15 cm x 15 cm, kamar 2 15 cm x 15 cm. Perancangan interface. Rancangan interface yang dirancangkan seperti gambar berikut. Gambar 4. Rancangan tampilan interface isi pada tampilan interface halaman utama aplikasi di atas dapat dijelaskan sebagai berikut. Header. Pada header merupakan penjelasan atau petunjuk lampu mana yang akan dikendalikan. Menu utama. Pada menu utama terdapat 4 toggle button yang masing-masing ada keterangannya, yaitu teras, ruang tengah, kamar 1, dan kamar 2. Toggle button ini merupakan saklar untuk menghidupkan dan memadamkan lampu ketika lampu dalam keadaan mati. Toggle button terdapat keterangan off, sedangkan saat lampu dalam keadaan hidup, toggle button terdapat keterangan on serta warna berubah hijau. Koneksi Bluetooth. Pada koneksi Bluetooth terdapat textbox dan button OK. Textbox ini diisi nama device Bluetooth yang menjadi penghubung dengan Arduino Uno. Kemudian diklik button OK dan ponsel Android akan terhubung dengan Arduino Uno. Integrasi hardware dan software. Pada integrasi hardware dan software ini akan membahas pembuatan alat serta program. Pembuatan miniatur rumah. Miniatur rumah yang dibuat seperti yang sudah dijelaskan pada perancangan miniatur rumah terbuat dari bahan triplek dengan ketebalan 2 mm. Seperti ini gambar miniatur rumah. Pembuatan alat. Konfigurasi hardware keseluruhan pada perancangan hardware direalisasikan pada alat sebenarnya. Berikut adalah rangkaian keseluruhan alat. Rangkaian keseluruhan alat yang dibuat yang terdiri dari Arduino Uno, relay modul, Bluetooth modul, adaptor 5 volt, dan terminal kabel. Pembuatan program ada dua macam, yaitu program untuk Arduino Uno dan program untuk aplikasi Android. Pembuatan program Arduino ditulis dengan bahasa C menggunakan software Arduino IDE atau Integrated Development Environment. Pada Arduino IDE terdapat dua fungsi, yaitu fungsi void setup. Pada fungsi void setup ini akan ditetapkan tipe data yang masuk pin yang digunakan, juga menetapkan pin-pin tersebut sebagai output seperti pada gambar berikut. Gambar 7 yaitu void setup. Pada Arduino pada gambar 3.24 di atas dapat dijelaskan sebagai berikut. Menetapkan tipe data yang masuk adalah char. Menetapkan nama pin 2 sama dengan teras, pin 3 sama dengan ruang tengah, pin 4 sama dengan kamar 1, dan pin 5 sama dengan kamar 2. Menetapkan baud rate atau kecepatan aliran data. Baud rate menggunakan satuan bps atau bit per second. Di sini baud rate ditetapkan 9600 yang merupakan baud rate standar modul Bluetooth HC06. Menetapkan teras, ruang tengah,
kamar 1 dan kamar 2 sebagai output. Menetapkan pin output atau teras ruang tengah kamar 1 dan kamar 2 berlogika high. Hal ini dimaksudkan agar dalam keadaan normal atau default relay modul tidak aktif, karena relay modul akan aktif jika mendapat inputan logika low. Fungsi program utama adalah fungsi looping jika mendapat input data source code pada Arduino IDE seperti berikut. Berikut adalah tampilan program Arduino Uno. Keterangan: bila input 1 maka teras atau pin 2 akan berlogika low. Bila input 2 maka teras pin 2 atau pin 2 akan berlogika high. Bila input 3 maka ruang tengah atau pin 3 akan berlogika low. Bila input 4 maka ruang tengah atau pin 3 akan berlogika high. Bila input 5 maka kamar 1 atau pin 4 akan berlogika low. Bila input 6 kamar 1 atau pin 4 akan berlogika high. Bila input 7 maka kamar 2 atau pin 5 akan berlogika low. Bila input 8 maka kamar 2 atau pin 5 akan berlogika high. Pembuatan layout. Layout halaman utama dibuat seperti yang telah digambarkan dalam rancangan interface. Tampilan layout dalam Android Studio tampak seperti gambar berikut. Berikut adalah tampilan layout aplikasi. Halaman utama aplikasi menggunakan background gambar titik-titik air dengan warna biru degradasi. Pada halaman ini terdapat text view berisi pilihan ruangan. Pilih ruangan yang akan dikendalikan. Pada bagian atas juga 4 text view lainnya, yaitu teras, ruang tengah, kamar 1 dan kamar 2. Selain text view, terdapat 4 buah toggle button yang berfungsi sebagai tombol saklar, 1 kolom edit text tempat input, nama Bluetooth, serta 1 button OK. Flowchart aplikasi. Diagram alir atau flowchart pada aplikasi Android pengontrol lampu rumah ini digambarkan seperti gambar berikut. Berikut adalah flowchart aplikasi. Ketika aplikasi dibuka, maka ada permintaan untuk menghidupkan Bluetooth. Pada halaman utama aplikasi terdapat text box yang harus diisi nama Bluetooth dari alat. Jika nama Bluetooth yang dimasukkan valid, maka akan terhubung dengan alat. Langkah selanjutnya yaitu memilih ruangan yang akan dikendalikan. Jika memilih teras, selanjutnya klik toggle button teras, maka keterangan toggle button menjadi on. Ini berarti aplikasi menginput angka 1 dan lampu teras akan hidup. Jika diklik lagi, maka keterangan toggle button menjadi off. Ini berarti aplikasi menginput angka 2 dan lampu teras akan mati. Hal serupa akan terjadi jika memilih ruangan tengah, kamar 1 dan kamar 2. Hasil dan pembahasan. Alat yang dibuat harus terlebih dahulu diuji sebelum diimplementasikan pada miniatur rumah. Bagian-bagian yang akan diuji antara lain: 1. Aplikasi Android. Aplikasi Android yang dibuat pada Android Studio di-run atau diinstal pada ponsel Android. Langkah pertama, run aplikasi, yaitu dengan cara klik icon segitiga pada menu Android Studio. Selanjutnya, Android Studio akan mendeteksi emulator atau device Android jika ada ponsel Android yang dihubungkan ke laptop. Setelah device Android terdeteksi, maka langkah selanjutnya mengklik tombol OK dan aplikasi akan terinstall di ponsel Android. Berikut adalah gambarnya. Adapter. Yang kedua adalah adapter. Adapter digunakan sebagai sumber tegangan untuk mengaktifkan Arduino Uno. Tegangan yang dibutuhkan Arduino sebesar 5-7 volt DC. Pada pengujian ini, input adapter dihubungkan ke tegangan listrik 220
volt AC dan output diukur menggunakan multimeter. Hasil pengukuran adaptor menggunakan multimeter, output tegangan adaptor sebesar 6 volt, output tegangan adaptor sesuai dengan kebutuhan Arduino Uno, di mana tegangan yang dibutuhkan sebesar 5 sampai 7 volt. Yang ketiga, Arduino Uno. Pin Arduino Uno yang digunakan dalam pembuatan alat yaitu pin 2, 3, 4, dan 5. Yang dipakai sebagai output. Pin output dihubungkan ke relay modul. Pada keadaan normal atau default, pin output ditetapkan berlogika high 5 volt agar relay modul tidak aktif. Pada pengujian ini, Arduino Uno diberi tegangan dan pin output diukur menggunakan multimeter. Pada pengujian pin output Arduino Uno didapatkan hasil tegangan sebesar 4,7 volt. Hasil ini sesuai atau mendekati tegangan yang diharapkan yaitu sebesar 5 volt. 4. Modul Bluetooth. Modul Bluetooth dilakukan dengan cara memberikan tegangan sebesar 3,3 volt pada modul Bluetooth agar modul Bluetooth aktif. Selanjutnya di-scan menggunakan model ponsel Android untuk mengetahui apakah modul Bluetooth terdeteksi atau tidak. Hasil pengujian modul Bluetooth sebagai berikut. Ketika modul Bluetooth di-scan menggunakan ponsel Android, hasilnya modul Bluetooth terdeteksi dengan nama HC06 tanpa ada penghalang. Modul Bluetooth terdeteksi sampai jarak 13 meter, sedangkan dengan ada penghalang atau dinding rumah, modul Bluetooth terdeteksi sampai jarak 10 meter. Hasil pengujian ini menunjukkan modul Bluetooth berfungsi dengan baik. 5. Relay modul. Relay modul akan aktif jika diberi inputan logika low atau 0 volt atau negatif. Pengujian relay modul dilakukan dengan cara memberi power relay modul atau pin VCC dihubungkan dengan positif 5 volt dan pin GND dihubungkan ke negatif. Selanjutnya pin in 1, in 2, in 3, dan in 4 cara bergantian diberi input 0 volt atau negatif. Hasil pengujian seperti tabel berikut. Tabel 2 menunjukkan hasil pengujian relay modul. Ketika in 1 diberi input negatif ke lampu indikator in 1 menyala yang menunjukkan relay 1 aktif. Pun ketika in 2, in 3, dan in 4 ketika diberi input negatif, lampu indikatornya menyala. Hasil pengujian bahwa relay modul berfungsi baik. Pengujian proses. Dalam pengujian proses, alat yang diuji adalah Arduino Uno, namun berbeda dengan pengujian sebelumnya. Jika pada pengujian Arduino Uno pertama yang diuji tegangan pin output dalam keadaan default, maka pada pengujian proses ini yang diuji adalah pin output Arduino Uno ketika mendapat input data dalam bahasan pembuatan program telah dijelaskan bahwa 1. Bila input 1 maka teras atau pin 2 akan bergerak ke low. 2. Bila input 2 maka teras atau pin 2 akan bergerak ke high. 3. Bila input 3 maka ruangan tengah pin 3 akan bergerak ke low. 4. Bila input 4 maka ruangan tengah atau pin 3 akan bergerak ke logika high. 5. Bila input 5 maka kamar 1 atau pin 4 akan bergerak ke low. 6. Bila input 6 maka kamar 1 atau pin 4 akan berlogika high. 7. Bila input 7 maka kamar 2 atau pin 5 akan berlogika low. 8. Bila input 8 maka kamar 2 atau pin 5 akan berlogika high. Pada pengujian proses ini
Dibuktikan pernyataan-pernyataan di atas pengujian dilakukan dengan menggunakan aplikasi Blueterm yang didownload dari Play Store dan ponsel Android. Hasil pengujian tampak tabel berikut. Berikut adalah tabelnya. Tabel 3 menunjukkan hasil Arduino Uno sesuai dengan pernyataan sebelumnya. Pin 2 Arduino Uno ketika mendapat input 1 0,0 volt berlogika low, dan ketika mendapat input 2 tegangan output 4,7 berlogika high. Demikian juga dengan pin 3 atau pin 4, pin 4 dan pin 5. Hasil pengujian sesuai dengan pernyataan sebelumnya. Pengujian output. Pada pengujian output ini dipasang pada miniatur rumah, kemudian diuji dengan menggunakan aplikasi pengendali lampu rumah yang telah diinstal pada ponsel Android. Hasil pengujian output ditampilkan pada tabel berikut. Tabel 4, hasil pengujian output pada miniatur rumah. Tabel 4 menunjukkan hasil pengujian output pada miniatur rumah sudah sesuai dengan rancangan alat dan aplikasi bekerja dengan baik. Sekian presentasi dari saya. Bila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.